Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa rasula ba'da. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kalian bisa menonton video presentasi kami hari ini. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ashabi Dilwani Azra selaku sebagai moderator, dan ada teman saya yaitu Dini Septiayu sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir Mutiara Sipa Azhara sebagai pemateri ketiga. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama yang ingin menyampaikan materi tentang pengertian prafase. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, parafase adalah pengungkapan kembali suatu tuturan tanpa mengubah pengertian atau maknanya. Proses parafase akan membuat penulis lebih memahami makna teks aslinya. Berdasarkan laman detik.com mengutip dari e-box pedoman dan strategi menulis buku ajar dan referensi bagi dosen oleh Sakti Indra Gunawan, parafase merupakan perujukan yang dilakukan dengan mengambil gagasan utama dari suatu sumber dengan struktur kalimatnya berbeda, namun isinya tetap diharuskan menyebutkan sumber rujukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip parafrase. Yang pertama, menggunakan kata sendiri. Saat melakukan parafrase, kita harus menulis ulang ide-ide dari sumber asli dengan kata-kata kita sendiri. Tujuannya adalah untuk menunjukkan pemahaman kita tentang teks tersebut tanpa menyalin secara langsung kata-kata dari sumber asli. Proses ini melibatkan perubahan kata, frasa, dan bahkan struktur kalimat, tetapi tetap menjaga makna aslinya. Yang kedua, ada menjaga inti gagasan. Meskipun kita menggunakan kata-kata sendiri, penting untuk tidak mengubah gagasan pokok atau inti dari sumber aslinya. Artinya, informasi utama atau pesan yang disampaikan dalam teks asli harus tetap sama dalam parafrase kita, tanpa ada penambahan, pengurangan, ataupun distorsi makna. Yang ketiga, ada menghindari plagiarisme. Plagiarisme itu terjadi ketika kita menyalin kata-kata atau ide orang lain tanpa memberikan penghargaan atau pengakuan yang semestinya. Parafrase yang baik harus menghindari hal ini dengan menyampaikan gagasan dalam cara baru dan berbeda, serta tetap memberikan kredit kepada sumber aslinya walaupun menggunakan kata-kata sendiri. Jadi kita itu tetap mencantumkan sumber untuk menghindari plagiarisme. Yang keempat, penyampaian yang berbeda. Parafrase juga melibatkan cara penyampaian yang berbeda. Meskipun maknanya tetap sama, penyampaian itu bisa disesuaikan dengan gaya bahasa atau konteks yang berbeda. Hal ini membantu menjelaskan ide dengan cara yang lebih sesuai dengan audiens kita, misalnya dengan bahasa yang lebih sederhana ataupun sesuai dengan situasi tertentu tanpa mengubah esensi ide aslinya. Selanjutnya ada jenis-jenis parafrase. Yang pertama, perubahan tata bahasa. Dalam parafrase ini, elemen tata bahasa seperti kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan bisa diganti tanpa mengubah makna utama. Misalnya, mengganti kata kerja dengan sinonimnya tetapi tetap menjaga konteks dan makna yang sama. Contohnya, kalimat aslinya, ia berlari dengan cepat ke rumah. Parafrasenya menjadi, ia bergegas menuju rumahnya. Jadi, parafrase di sini itu kita hanya mengganti kata kerja dengan sinonimnya, tetapi tetap menjaga makna aslinya. Yang kedua ada perubahan struktur kalimat.
ini melibatkan perubahan tata letak atau struktur kalimat seperti mengubah kalimat aktif menjadi pasif ataupun sebaliknya. Tujuannya adalah memberikan variasi dalam penyampaian tetapi tetap mempertahankan makna. Contohnya, kalimat aslinya ibu membersihkan rumah setiap pagi. Parafrasenya menjadi rumah dibersihkan oleh ibu setiap pagi. Jadi, parafrase ini tuh hanya merubah kalimat aktif menjadi pasif ataupun sebaliknya. Yang ketiga, pengurangan klausa. Pada teknik ini, jumlah klausa dalam sebuah kalimat dapat dikurangi dengan cara menggabungkan frasa. Meskipun jumlah klausa berkurang, makna utama dari kalimat tersebut tetap terjaga. Contohnya, kalimat aslinya, dia datang ke acara itu meskipun ia sebenarnya tidak ingin. Parafrasenya menjadi, dia datang ke acara itu meskipun enggan. Yang keempat, penggunaan sinonim. Teknik ini menggantikan kata dalam kalimat asli dengan sinonimnya. Meski kata-kata diubah, artinya tidak boleh berubah. Jadi, sinonim itu dipilih agar makna tetap sama. Contohnya, kalimat aslinya, dia sangat pintar dalam pelajaran matematika. Parafrasenya menjadi, ia sangat cerdas dalam bidang matematika. Jadi, parafrase di sini itu menggantikan kalimat asli dengan sinonimnya, tetapi maknanya tidak berubah. Yang kelima, parafrase bebas. Ini memberikan penulis kebebasan untuk merubah kata-kata, struktur, atau bahkan menyusun ulang kalimat dengan gaya baru. Namun, penting untuk menjaga kalimat aslinya agar makna tetap sama. Contohnya, kalimat asli, meskipun cuaca buruk, kami tetap pergi berlibur. Parafrasenya menjadi, walaupun kondisi cuaca tidak mendukung, kami tetap melanjutkan liburan. Jadi, parafrase ini bebas merubah kata, struktur, ataupun menyusun ulang kalimat dengan gaya baru, namun maknanya tetap sama. Yang keenam, parafrase terikat. Dalam jenis parafrase ini, penulis harus menggunakan kata-kata asli dari sumber, tetapi bisa menambahkan kata-kata baru untuk menghasilkan kalimat yang berbeda dengan makna yang tetap sama. Contohnya, kalimat aslinya, buku ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan menulis. Parafrasenya menjadi, buku ini sangat berguna untuk mengembangkan kemampuan menulis. Jadi, parafrase terikat ini kita menggunakan kata-kata asli dari sumbernya, tetapi menambahkan kalimat baru untuk menghasilkan kalimat yang berbeda dengan makna yang tetap sama. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu tujuan parafrase. Dalam melakukan parafrase, tidak hanya sekadar mengubah kata, tetapi parafrase memiliki tujuan, yaitu pertama, menghindari plagiarisme. Apa sih plagiarisme? Singkatnya, plagiarisme adalah menyalin atau meng-copy-paste tulisan dari karya orang lain ke dalam tulisan yang kita buat. Tentunya itu tidak diperbolehkan ya teman-teman. Terus bagaimana caranya menghindari plagiarisme? Nah, itu adalah salah satu tujuan dari parafrase, yaitu dengan mengubah tulisan karya orang lain menggunakan bahasa sendiri tanpa mengubah makna dari tulisan tersebut, serta mencantumkan sumber tulisan ke dalam daftar pustaka. Nah, dengan demikian tulisan yang kita buat akan terhindar dari plagiarisme. Yang kedua, gagasan dapat lebih mudah dipahami. Tulisan yang diparafrase disusun ulang menggunakan bahasa sendiri yang lebih mudah dipahami, yang tentunya masih relevan dengan tulisan atau informasi aslinya. Dengan demikian, orang akan lebih mudah mengerti dibandingkan dengan tulisan yang belum diparafrase. Selanjutnya, teknik parafrase. Setelah mengetahui tujuan parafrase, maka sekarang kita tahu kalau parafrase itu tidak boleh sembarang. Terus bagaimana caranya kita melakukan parafrase? Yang pertama, baca tulisan dengan teliti hingga kamu paham dengan tulisan yang kamu baca. Yang kedua, setelah kamu memahami tulisan yang kamu baca,
Tulis atau catat ide atau gagasan baru tulisan tersebut menggunakan bahasa sendiri yang lebih mudah dipahami. Yang ketiga, buat daftar kata untuk membantu memahami tulisan tersebut menjadi parafrase. Yang keempat, pastikan ide atau gagasan yang telah kamu catat masih relevan dengan tulisan aslinya. Yang kelima, jika kamu mengambil kata atau kalimat yang sama persis dengan tulisan aslinya, maka dalam menuliskannya kamu harus menggunakan tanda petik. Yang keenam, tulis sumber tulisan termasuk halaman agar memudahkan kamu untuk membuat daftar pustaka atau referensi. Sekian materi yang dapat saya paparkan, saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan secara baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.